Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa tawakkalna 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in, khususan limusannifi hadzal kitab Syekh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa khususan mangga wong tuai disebutaken lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Warawaina fi kitab Ibnu Sinni. Warawaina lan ngriwayataken sapa kita Imam Nawawi fi kitab Ibnu Sinni, ing dalam kitab Imam Ibnu Sinni, ngriwayataken an Abi Sa'id Al-Khudri, saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wasbuhu utawi arane Abi Sa'id Al-Khudri iku Sa'd bin Malik, iku Sa'ad bin Malik ibnu Sanan. Ngriwayataken annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana iku ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad idza labisa nalikane ngenggo memakai sapa Kanjeng Nabi ngenggo sauban ing pakaian, sama mangka maca sapa Kanjeng Nabi hu ing lubsun bismihi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Komison iku rupae klambi ya, auridaan utawa selendang, au amamatan utawa sorban. Jadi diriwayatkan di dalam kitabnya Imam Ibnu Sinni, meriwayatkan dari sahabat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah Sa'id bin Malik bin Sanan. Meriwayatkan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad ketika memakai pakaian, maka beliau itu membacakan atau mengatasnamakan Allah. Jadi membaca bismillah, sammahu bismihi. Artinya Nabi Muhammad ketika pengen memakai pakaian, apakah itu komison, apakah itu baju, auridaan atau selendang, sarung ya, au amamatan atau sorban ya, maka Kanjeng Nabi memulainya dengan membaca bismillah ya.
Nah, bulane ketika kita pengen mengikuti Kanjeng Nabi, ya maka ketika pengen nganggo pakaian, aja bedo selendep ae. Ya, wis pokoknya siapanan nganggo pakaian apapun, ketika pengen mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, maka mulailah dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apanan nganggo topong, Bismillah. Ya, nganggo klambi, Bismillah. Nganggo sempak, Bismillah. Ya, wis pokoknya sih melakukan atau memakai apapun itu mulailah dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Abot atau enteng? Enteng ya? No, enteng, tapi ketika belum terbiasa, iya akik lalene daripada kelingan nih paman. Ya. Jadi ini adalah jangan dilihat enteng atau antebnya. Ya. Sebab bisa jadi pekerjaan yang enteng itu nanti nilainya anteb. Ya, bisa jadi pekerjaan yang ringan, yang enteng itu menjadi bernilai anteb. Bobotnya itu berbobot. Ya. Karena apa? Ya karena kita melakukannya yang pertama adalah kita mematuhi, mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Kita lakukan dengan ketulusan, ya, dengan ketulusan. Artinya kita sukarela melakukannya, tidak dengan terpaksa. Ya, nah itu. Jadi kita nurut, nah, kita melakukannya dengan sukarela. Kita tidak terbebani ketika melakukan itu. Ya, jadi tidak merasa terbebani. Sehingga nanti walaupun ringan itu menjadi berbobot. Oh. Artinya bagian pegawaiannya berat pun, ya, bagian pegawaiannya berat, artinya amalan-amalannya berat, tapi ketika kita melakukannya itu tidak ikhlas, maksudnya tidak ikhlas itu ya ada pamrih, ya, pamrihnya bukan kepada Allah, ya, pamrihnya kepada manusia. Pekerjaan sih berbobot, ya, ngelakoni sholat sampai 100 rakaat berbobot nih paman, berbobot sampai teklok kabeh, ya, tapi melakukannya itu iya karena bukan anu calon mertua ini buri. Ya. Ya bisa jadi kan begitu, ya. Atau karena kalah belenak, ya. Atau bisa jadi setelah kita iki melakukan kita merasa terbebani, aduh abot temen, ya abot digawe dewek, ya. Perintah Allah itu nggak ada yang berat, ya, tapi untuk latihan ya bagus, ya, dengan tujuan untuk latihan. Jadi yang kelihatannya, yang tampaknya ringan saja, kalau memang kita melakukannya dengan ketulusan hati, penuh sukarela, merasa rileks, tidak terbebani, ya, walaupun ringan, ya. Nah, itu akan menjadi berat nilai pahalanya atau berbobot. Apa maning kang wis pancen kang dilakoni iku berat, ya. Artinya berat, tapi kitanya melakukannya ikhlas, ya, sukarela, ya, tidak terpaksa, tidak ada pamrih yang berlebihan, maka ya lebih berbobot lagi, begitu ya. Tapi kita jangan meremehkanlah sesuatu yang kelihatannya ringan, ya. Sebab apa? Sebab ya ketika yang ringan ini kemudian diterima oleh Allah dan kemudian kita melakukannya dengan penuh ketulusan, ya maka akan menjadi bernilai. Artinya kita ini benar-benar karena cinta ning Kanjeng Nabi, ya, cinta kepada Rasulullah, sehingga perilakunya kita contoh, perilaku yang apapun kita berusaha mencontoh, ya. Ya karena bukti daripada orang yang mencintai itu adalah ya meniru, mencari tahu
Mencari tahu berarti ya kudu ngaji. Ya, no. Mencari tahu jalan ini kudu ngaji. Nah, setelah kita tahu, kita berusaha meniru. Kun tanda-tandai wong kang mencintai. Ya, no. Pulane beda antara cinta dan mencintai. Ya, no. Pokok cinta sih ya pedo duwe seneng baik, tapi tidak berusaha untuk mencari tahu, tidak berusaha untuk meniru. Nah, aku narani cinta baik paman. Ya, jadi dalam selebatan wong wadon kang ayu Kang Umar, lah anggap. Ya, dalam wong kang cantik, ya kita kiamat timbul perasaan senengku, benar benar paman. Ya, cuman ketika kita hanya sepintas saja, no, tidak mencari tahu, umah ning di, anaknya siapa, hobi apa, sekolah ning di, sifatnya kepriben, nah itu kita sebatas cinta. Tapi kalau kita mencari tahu banyak, bahkan sampai hobinya kita weru, sampai kemudian kita contoh, kita tiru, nah baru itu mencintai. Ya, makanya ada cinta Rasul, ada mencintai Rasul. Kalau levelnya sudah mencintai, ya berarti sudah meniru banyak perilaku Kanjeng Nabi. Ya, dilanjutkan maning. Ya, terus tujuannya apa? Jadi tujuannya apa? Ketika kita melakukan sesuatu mengatasnamakan Allah. Ya. Yang pertama, bahwasannya ketika apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita lakukan, dan itu merupakan perbuatan yang baik, kemudian kita ingat kepada Allah, ya maka di situ akan bernilai ibadah. Jadi yang menentukan nilai ibadah atau tidak, itu tergantung kita ingatnya kemana. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang baik, yang boleh, ya, kemudian ingatnya kepada Allah, ya maka di situ ibadah. Ya, jadi misalkan Pak D, ya, mau putu, kelingannya ini siapa? Kelingannya ini Gusti Allah. Ya, maksudnya kita berbagi kebaikan, nolong wong. Ya maksudnya nolong wong itu sedurunge ning wong sejen yo kita latihan dikit ning keluarga dewek. Ya. Kelingane ning Gusti Allah. Ya maka walaupun mau membutuhkan itu merupakan apa Pak De? Merupakan ibadah. Kan konon. Cuman tanda-tandai ketika mau putu kelingane Gusti Allah ku ya. Apa tanda-tandai? Bling lendeng. Ya. Bling lendeng. Ya. Boko gelendeng ya masih tanda-tandai dorong tampak kuno Pak De. Ya, arane kepaksa. Ya. Tapi begitu kita iki blingendeng sukarela, berarti kita iki paham bahwasanya apapun yang kita lakukan pasti dibayar ning Gusti Allah. Konon ya. Wis apapun yang kita lakukan pasti dibayar ning Gusti Allah ya. Jadi termasuk tanda-tandai wong kang paham ning bayaran Gusti Allah, yo ketika ngelakoni apa baik beli tendogan. Ya. Ada gitu kabeh jalan niku ya. Ngapai baik ini. Kan ngono ya. Karena apa? Ya karena lagi dikelalenaken berarti kuno. Ya. Dikelalenaken bahwasanya Gusti Allah bakal bayar. Ya. Tapi baku kelingan ini Gusti Allah tahu bahwasanya Gusti Allah pengenan bayar, ya beli metu. Kang model demikianku ya. Jadi termasuk tanda-tanda kelingan Gusti Allah itu ketika kita meyakini bahwasanya ketika kita melakukan apapun pasti bayarannya sing Gusti Allah. Nah, jadi paku ning dalan, beling ning dalan ya. Nah, kemudian kita buang, wah kelingan Gusti Allah lah. Artinya setiap yang saya lakukan kebaikan ya, nah, itu pasti akan dibayar nih Gusti Allah. Kan konon kali gane apanan kepaces bisido Pak De, bayarannya kuno Pak De ya. Ajo wis weru bahwa kini ki gawe bahaya kita meneng bae ya. Weru beling apa si paku ya selangat-selangat kang gawe
apa sih ngurus apa sih gawe blai wong, kemudian kita meneng bae ya. Ya juga get lamunan kok kiki kerigilan gendeng kok. Ya artinya hal-hal semacam itu kita perlu meyakini bahwasanya setiap kebaikan ya itu pasti akan kembali pada diri kita sendiri. Setiap keburukan itu pun akan kembali pada diri kita sendiri ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha ya. Jadi kita berbuat baik ya pasti anggo awake sendiri ya. Pasti dibayar nih Gusti Allah. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, bahwasanya ketika kita memulainya mengatasnamakan Gusti Allah, maka kata Kanjeng Nabi di situ akan mendatangkan keberkahan ya, mendatangkan barokah ya. Barokah paman ya. Jadi kata Kanjeng Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au akto au ajdam. Ya, bahwasanya setiap amal yang baik, yang bagus, yang tidak dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka di situ tidak ada keberkahannya ya, atau barokahnya itu berkurang ya. Nah, barokah itu apa? Nah, barokah itu adalah ziyadatul khair, ya, bertambahnya kebaikan. Ya. Jadi yang namanya barokah itu bertambahnya kebaikan. Ya. Bisa saja barokah itu berupa sesuatu, atau bisa saja barokah itu berupa kondisi. Ya. Bisa sesuatu, bisa kondisi. Ya. No. Itu bisa mendatangkan keberkahan ya. Jadi sesuatu yang bisa mendatangkan keberkahan apa contohnya ya, Pak D duwe motor bodol ya, motornya bodol ya, no, tapi motor yang sesuatu ya. Nah kemudian digunakan yang ngater-ngater gas ya, kanggo luru duit, kanggo mekaya, kemudian nganggo nafkahi anak istri ya, kemudian nanggung ngaji ya. Nah itu berarti sesuatu mah walaupun motor bodol barokah beli no, barokah karena apa? Karena yang namanya barokah itu adalah intinya kemanfaatan ya. Jadi untuk tolak ukur daripada barokah itu adalah kemanfaatan. Kalau sesuatu itu bisa bermanfaat, bisa menimbulkan kebaikan ya, maka barokah ya. No, tapi sebaliknya motornya bagus ya, ya bu NMAX, bu PCX, bu apa kan kononnya cuma nanun garasi paman ya, dilus-lus ya, ngadang dituakan nanggo becong wong wadon ya ning di barokah ya rane. No, itu penilaian sesuatu barokah itu begitu ya. Jadi bisa saja sesuatu ya. Jadi misalkan materi ya, kita memiliki materi, bisanya dikatakan barokah kalau materi itu bermanfaat ya. Loh, kalau materi itu bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat ya dudu barokah ya, dorong barokah ya. Jadi barokah itu dudu ake, dudu setitik ya, dudu ake, dudu setitik ya, tapi fungsinya ya bisa bermanfaat atau tidak ya. Anu wong iku ketika dalam kondisi senang, kondisi bahagia ya, pokoknya si rezeki mengalir dengan lancar, tapi beli kelingan Gusti mon beli kelingan ning masjid, beli kelingan zikiran, yo kelingan ning hura-hura bae lah menanu kaya iku kondisi ya. Berarti kondisi dheweke iku bahagia iku berarti beli barokah ya. Tapi sebaliknya ketika kondisi blenak ya, rezeki seret mumpet, nah kemudian istilah apa sih kurang enak KB, tapi akhirnya dia tersadar, akhirnya selalu beristighfar, astagfirullah, istighfar terus pokoknya
Ya. Jadi ditakoni harapan di astagfirullah, istighfar terus. Ya. Nah, selalu mengingat kepada Allah, maka kondisi itu bisa disebut dengan kondisi yang penuh dengan keberkahan. Ya, jadi definisinya barokah itu begitu. Ya, jadi bertambahnya kebaikan. Ya, jadi dudu masalah ake sedikit, dudu masalah senang beli senang ya. No. Jadi ketika sesuatu itu bisa bermanfaat bagi kita, sehingga sesuatu itu atau kondisi itu bisa mendekatkan kita kepada Allah, nah itulah disebut dengan keberkahan. Ya, jadi ada salah persepsi bahwasanya beko ake barokah, waras baik barokah. Ya dorong tentu. Ya, no waras bayar dibeli kelingan karo Gusti Allah, kelingane seneng-seneng baik. Dolan-dolan baik layar koyor beli karu-karuan misalkan. Ya, penclok mana penclok mene. Ya, no kondisi awak sehat, ya duduk berkah duduk apa. Ya, no, tapi sebaliknya lamunan sakit nyebut pe Allah maning aduh lih wain maning alhamdulillah. Nah, itu justru barokah yang kondisi sakit. Jadi kembali maning bahwasanya ketika Kanjeng Nabi Muhammad ya pengen memakai pakaian, maka beliau memulainya dengan bacaan bismillah ya. Kemudian Nabi melanjutkan dengan berdoa. Apa doa? Allahumma inni as'aluka min khairihi ya. Allahumma duh Gusti Allah, ini sak temene isun sesungguhnya saya as'alu iku nyaluk sapa isun ka ing panjenengan Gusti Allah, nyaluk min khairihi saking kebagusane saub ya, kebagusane pakaian ya. Duh Gusti Allah, saya meminta kebaikan pakaian ini ya. Wa khairima lan bagusi perkara huwa kang utawi ma lahu iku tetep karena nganggo pakaian mau, atau lahu iku tetep karena saub mau, karena pakaian mau. Wa a'udzu lan nyaluk pertolongan sapa isun bika kelawan panjenengan Gusti Allah min syarrihi saking keburukane saub atau pakaian ya. Min syarrihi saking keburukane pakaian, wa syarrima ya lan keburukane sesuatu ya atau perkara huwa kang utawi ma iku lahu iku tetep karena saub, karena pakaian mau. Jadi berdoa meminta kepada Allah bahwasanya dalam berpakaian ini itu mendatangkan kebaikan ya. Jadi ketika kita nganggo pakaian iki ya, itu mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Artinya ketika nganggo pakaian iki ya, itu tidak menimbulkan kesombongan pada diri kita ya. Sebab apa? Ya sebab lamunan nganggo pakaian terus menimbulkan kesombongan ya. Nah, ya itu ya beli bagus maning ya. Jadi dudu masalah pakaiannya sebenarnya ya, tapi tergantung bagaimana kita menyikapi ya. Jadi ketika kita iki nganggo sarung BHS ya, no kemudian dimek-mek bae lu dikebas-kebas terus ya. Maksudnya pengen di deleng wong ya, atau terusan nganggo BHS terusan ngemek-ngemek sarungnya batur atlas ya gini. Ya, artinya ya selalu pengen mengacak lah, atau timbul kesombongan bahwa kita sih paling bagus ya, no sarungnya. Nah itu kan berarti kan mendatangkan keburukan ya, mendatangkan keburukan. Artinya apa? Akhirnya pakaian tadi itu menimbulkan kesombongan ya, no ya, nganggo jaket kulit ngemek dak di paman, wah imitasi guys. Tegal gitu Garut.
No. Ya. Pokoknya sih ya kita meminta kepada Allah ketika kita memakai pakaian apapun itu tidak menimbulkan sesuatu yang buruk ya. Sesuatu yang buruk itu apa? Ya bisa saja menimbulkan kesombongan. Itu bisa saja menimbulkan keminderan. Ya, loh, yo kan? Ngenggo, aduh ngerasa paling bodoh deh pakai pakaian paling merek. Itu kan berarti menimbulkan keburukan juga. Ya, jadi menimbulkan rasa ya rendah diri lah. Nah, itu juga nggak boleh. Ya, jadi kan kira-kira begitu ngenggo iki kita perasaannya ya pede tapi beli sombong. Ya, beli sombong. Ya. Ya kita meminta itu doanya ya, jadi meminta kebaikan dan kan kira-kira yang kita pakai itu kemudian mendatangkan kebaikan pamannya aja sampai yang kita pakai itu kemudian menimbulkan kejadian-kejadian buruk kan konon pamannya. Jadi ketika kita pakai itu kemudian pandangan orang kepada kita itu ya itu pandangannya baik paman. Wah jangan gue pakaiannya koko gitu lah, ini sering di masjid. Iya ya, sebab anu kan ketika nggak gue pakaian niku kemudian menimbulkan prasangka buruk, benar juga paman. Ya gambarnya tengkorak pakai. Wah golongan ini uang beli karu-karuan. Ya pokoknya sih begitulah. Atau juga bisa menimbulkan dadi selalu sasaran bapak. Ya kali gane anu maling kan nggo pakaian ini padu. Malingnya selamat gitu kan dikebuki. Ya. Atau nggo pakaian bola ninggangnya kini golongan Jackmania. Kini golongannya anu apa sih Persebaya paman. No, ya itu gara-gara pakaian kan bisa gawe belai juga. Ya. Artinya minta dihindarilah dari sesuatu kang buruk ya. Ya termasuk ketika belai-belai kang sabab biaya karena ya pakaian ya, mbu pakaiannya kecangkol ya. Nah, itu semacam itu. Kita meminta supaya diberi kebaikan dan juga yang kita pakai itu bisa menjadi sababiah ya untuk sebuah kebaikan. Kita juga meminta kepada Allah pertolongan bahwasanya yang kita pakai itu tidak menimbulkan efek buruk ya, yaitu efek buruk itu adalah kesombongan ya. Jadi intinya sih dudu ning masalah pakaian nih ya, tergantung bagaimana kita menyikapi ya paman ya. Jadi bagian nganggo BHS kan ketika kita menyikapi bersyukur ya gak ada soal ya, tetap sebuah kebaikan kalau kita menyikapinya dengan bersyukur. Waduh paman sarungnya BHS, alhamdulillah ada kang upai. Nah, ya kan? Jadi menyikapi ya bersyukur, jadi merasa nyaman, merasa anu, tidak menimbulkan kesombongan ya, tapi menimbulkan rasa syukur ya. Warawaina fihi, warawaina lan ngriwayataken sapa kita Imam Nawawi ya, fihi ing dalam kitab Ibnu Sini, dan juga saya meriwayatkan kata Imam Nawawinya sama di dalam kitabnya Imam Ibnu Sini an Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu ya, ini nama sahabat ya. Jadi Imam Nawawi ini mencantumkan apa sih nama-nama sahabat ya, kemudian menjelaskannya ya, ya dengan menyematkan radhiyallahu anhu. Sebab apa? Ya sebab yang namanya sahabat ini ada yang populer ya, kita tidak asing lah. Tapi kan banyak sahabat yang kita
asing namanya. Ya. Nah, ini salah satunya adalah Mu'ad bin Anas. Kalau Mu'ad bin Jabal kan rada populer. Ya kan konon. Kalau Abdurrahman bin Auf, itu juga populer. Umar bin Khattab, ya populer ya. Tapi kan banyak ya sahabat-sahabat yang tidak populer ya, sehingga perlu dijelaskan oleh Imam Nawawinya ya. Nah, mengenai definisi sahabat atau arti daripada sahabat, nah, menurut Imam Nawawi ya, ini menurut Imam Nawawi, menurut pendapatnya Imam Nawawi ya. Jadi arti daripada sahabat Nabi itu, pengertian daripada sahabat Nabi itu memang banyak pendapat ya. Ada yang mengatakan orang yang beriman, yang hidupnya itu pernah sejaman dengan Kanjeng Nabi, walaupun belum pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi, itu masuk kategori sahabat. Ada yang mengatakan demikian. Ada lagi yang mengatakan syaratnya di samping urip sejaman dengan Rasulullah, tapi ada syaratnya lagi, yaitu harus pernah bertemu dengan Rasulullah. Ada yang berpendapat demikian ya. Jadi tentang arti daripada sahabat Rasul. Nah, kalau pendapatnya Imam Nawawi ya, yang namanya sahabat itu adalah orang yang beriman kepada Kanjeng Nabi ya, yang hidupnya sejaman dengan Kanjeng Nabi, yang pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi. Ada lagi yang ikut andil ya, paham ya, yang ikut andil untuk berjuang bersama Rasulullah. Jadi duduk sekedar ketemu baik kok kan konon ya. Itu definisi dari Imam Nawawi. Jadi orang yang ikut berperang ya, ikut membangun, ikut membantu Kanjeng Nabi, nah itu namanya sahabat ya. Kalau hanya sekedar tahu atau kenal, itu tidak masuk kategori sahabat. Itu pendapatnya Imam Nawawi ya. Makanya ketika Imam Nawawi mencantumkan dalam kitab ini sahabat ya, maka ini punya andil ya. Nah, punya andil ya sama Rasulullah ya. Sama ketika saya di sini atau mengadakan kajian di sini, maka sahabat-sahabat saya ini adalah yang ikut hubungan, yang ikut andil itu ya. Kalau teman-teman saya yang hanya sekedar saya mengenal, nah itu tidak masuk kategori sahabat ya. Jadi ada lebih syarat atau ciri-ciri khusus lagi, bahwasanya yang namanya sahabat itu yang ikut andil, ikut mendukung ya, artinya terjun langsung, bukan begitu, bukan hanya sekedar kenal kan konon ya. Jadi ketika sahabatnya Paman Odeng yo Kang Biaso ikut mendukung ning Paman Odeng, ya Rabang Rubung itu dorong tentu juga Paman. Ya artinya di samping Rabang Rubung juga memiliki andil untuk membantu Paman Odeng kan ya. Jadi kalau tidak ada andil ya masih belum masuk kategori sahabat. Nah, ini pendapatnya Imam Nawawi begitu. Jadi yang namanya sahabat itu yang punya andil ya, ikut berjuang ya, bukan hanya sekedar kenal, berjumpa terusan pergi, artinya enggak ya, tapi memiliki andil, apakah itu ikut berperang ya, ikut membangun masjid atau ikut membangun pertanian atau rumah, kan begitu, punya andil. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak temene Kanjeng Nabi Muhammad, sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kola iku ngendika sapa Rasulullah, man labisa sauban jadidan, man utawi sapane wong, labisa iku ngenggo sapa man, sauban ing pakaian, jadidan kang anyar, fakola mangka nuli ngucap sapa man. Jadi sapa wonge ngenggo pakaian kang anyar ya, maksudnya kang anyar iku berarti kang masih di plastik gitu kan Paman ya, kang durung pernah dinggo
Ya, pokok kang pernah dinggo. Ya, pokok kang pernah dinggo arane bekas. Loh, maksudnya begitu. Ya, jadi ini masih anjar lah menan kok. Masih mampu obat lah menan. Ya. Masih mampu obat. Fakola terusan ngucap sapa man. Alhamdulillahilladzi kasani hadza. Ya. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya. Kata Rasulullah, barang siapa orang atau siapa saja yang memakai pakaian yang baru, ya, kemudian mengucapkan alhamdulillah, ya, tapi ajo sampai diartiakan wah gitu berarti ku dua ngadino gitu ku pakaian terus. Ya seperluwe bae kono ya, maksudnya kok seperluwe bae ya, lamunan istilah kok wah ki jari Kanjeng Nabi aja sing sapa wonge nganggo pakaian kang anyar. Wah, berarti gitu kudu angel dino belas tuh kuwi. Ya dudu mekonon maksudnya dudu mekonon ya. Jadi maksudnya dudu mekonon. Artinya ketika kita ini sudah membutuhkan pakaian yang baru ya, yang lamanya itu sudah tidak layak misalkan ya, atau lamunan kok jarak temponya itu sudah lama misalkan paman ya, wis anu melek-melek kayak ya. Nah, kemudian kita apa sih membaca alhamdulillah ya. Nah, alhamdulillah ya, maka nanti begitu. Tapi jangan diartikan wah berarti itu anggal dino itu pakaiannya. Ya, ambiran oli ganjarannya anggal dino. Ya tidak begitu. Ya, artinya tetap bahwasanya agama itu tetap ngongkoniku anu aturane ya. Sampean kang penghasilannya cilik, sodako juga gede ya, pokok sodako gede-gede utang. Jadi pokok utang yo beli bisa bayar yo tambo beli kenamane ya. Jadi kudu anu aturan-aturan. Kang sodako ake, kang sodako gede, iku kang penghasilannya gede ya. Nah, iku kewajibannya wong kang penghasilannya gede, iya sodako kudu gede ya. Tapi pokok kang penghasilannya cilik, ya juga gede ya. No ya, artinya agama itu ada aturan-aturan ya. Ajo dua sindakakan BKB aja dibalas masuk ya pragat. Ya. Maksudnya ya, ari kang ngisinge ake ku kang mangane ake ya, mangane ake ngisinge ake ya, mangane ake penghasilannya ake ngisingnya setitik medeg-deg Pak Haji, penyakit. Mangane setitik ngising berantem lah kelenger ya, kelenger ya. Jadi agama itu tetap anu aturan-aturan nih ya, anu pos-pose ya. Artinya jangan sampai kita memahaminya salah ya, sehingga ketika kita memahami salah yuk kita akhirnya nganggap agama itu berat. Wah berat kan kononnya, berat apa yuk karena itu diberat-berat dewek atau salah dalam memahami agama ya. Nggak ada penekanan dalam melakukan syariat itu, nggak ada, semua berdasarkan kemampuan. Jadi pokok niten ya Kang Umar ya mau onon gampang. Ya. Jadi pokok out inputnya itu enggak seimbang ya bahaya kan konon ya. Makanya si Abdul Qadir Jailani itu apa sih ketika mengasih solusi ketika kita menghadapi situasi kekurangan atau sesuatu yang kurang enak,
Maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani, fa in ja'atkal balwa fashtahil bisobri wal muwafaqah. Ya. Jadi ketika misalkan yang datang kepada Anda itu ya, sesuatu yang kurang nyaman, sesuatu yang kurang enak, ya, rezeki seret ninggange lagi, ya. Nah, kemudian penghasilan ini lagi berkurang, ya. Maka sikapilah dengan cara bersabar. Wal muwafaqah. Apa itu muwafaqah? Beradaptasi. Ya. No, lagi oli sedetik, ya udude dikurangi. Oli sedetik udude tambahan tembahe. Wah. Lempus baang. Ya, lagi berkurang. Ya wis lah menandu kemangane rujak. Ya, ajo kang anu bae. Maksudnya muwafaqah itu semacam itu, ya. Muwafaqah itu adalah beradaptasi, ya. Nah, jadi jari Syekh Abdul Qadir sih dorong cukup ketika hanya bersabar, tapi wal muwafaqahnya itu harus dijalankan, ya. Nah, karena muwafaqah itu bentuk daripada sikap kita dalam bersabar, ya. Jadi sikap dalam bersabar itu apa? Ya bermuwafaqah salah satunya, beradaptasi dengan kondisi kita, ya. Lagi oli sedikit aja gudang garam, anu kan gudang saja nih anu gudang baru, ya. No, anu gudang tebu, kan ya, anu gudang beras, ya, kan begitu, ya. Terus aja ngelun bae lah menanu. Ya pokoknya beradaptasi itu penting. Kembali lagi, alhamdulillahilladzi kasani. Alhamdu utawi sekabiane pengalaman, sanjungan. Utawi sekabiane puji, sanjungan. Lillahi iku dakati Gusti Allah, ya. Jadi yang berhak disanjung itu adalah Gusti Allah. Jadi kang bener-bener disanjung itu adalah Allah, ya. Jadi ketika anu wong menyanjung ning kita, ya, itu berarti menyanjung-nyanjungan. Ya. Cuman kita yang ngerasai temenanan, ya, padahal yang menyanjung kepada kita, ya, kalau orangnya itu berilmu pengetahuan, ya, pasti dia bukan menyanjung kepada sayanya, ya, pasti menyanjung kepada Allah. Lamunan kang menyanjung iku wong kang beli ngaji, tidak memiliki kepengetahuan, berarti dhewek iku saking beli ngerti dulu. Akhirnya nyanjung ning isun. Jadi nggak ada gunanya lah. Artinya kita pengen disanjung. Bahasa ya anu lah, ya memang sulit juga ya. Artinya untuk melatih begini ini sulit, Paman. Ya. Sanjungan itu sesuatu yang mematikan, Paman. Sesuatu yang bisa melumpuhkan. Ya, ya. Itu. Ketika saya menyanjung paman, ya maksud kita nyanjung pangeran. duduk nyanjung paman, ya, tapi nyanjung Gusti Allah, ya. No, lamunan anu wong kang beli ngerti nyanjung ning paman, ya paman pasti nganggepe wah saking dasar beli ngaji, beli ngerti, no, kan begitu. Sikapnya kan begitu nanti. Jadi yang berhak disanjung, yang mendapatkan sanjungan itu adalah Allah. Alladzi kang kasa, kang wis ngenggoi pakaian atau nyandangi, ya, ngenggoaken pakaian, nyandangi sopo Allah. Ni ing ingsun, nyandangi hadza ing iki saub, ing iki pakaian, ya. Warozakoni lan ngrezekeni, wis ngrezekeni sopo si alladzi, maksudnya Gusti Allah. Ni ing isun hi ing saub ing pakaian, ya, min hoiri haulin, tanpa anai kemampuan kita, ya, min hoiri haulin, saking tanpa anai kemampuan minni saking isun, wala kuwatin lan ora kekuatan, tidak ada kemampuan, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan dari aku sebetulnya.
Ya. Ghafaro, ya. Ghafaro mangka ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu maring man, ngapura ma ing dosa-dosa takodama kang wis dingin apa ma. Jadi dosa-dosa yang terdahulu ya itu akan diampuni. Ya walaupun tidak semuanya, tapi banyak yang diampuni. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan ini, ya banyak berpotensi dosa-dosa kita ini itu diampuni. Ya dosa-dosa kecil, kan konon ya. Nah kalau dosa-dosa besar, ya harus bertobat dengan bersungguh-sungguh. Kalau dosa-dosa yang bersangkutan dengan orang, ya harus minta maaf. Sampai kapan? Sampai orang itu tulus memaafkan kita. Nah ini kan repot ya. Makanya bahwasanya kalau hakullah itu mabniun alal apa sih musamahah, dengan Allah itu Allah Maha Pemurah ya. Wa hakul adami mabniun alal musahah. Nah hakul adami ini adalah ya sulit ya. Karena apa? Karena kita tidak tahu apakah orang itu betul-betul tulus memaafkan kita atau dia hanya berpura-pura. Nah, kalau berpura-pura ya maka kita belum hilang. Bisanya hilang itu kalau orangnya tulus. Ya, duduk indu-induan kok. Duduk kalau benak. Nyaluk maaf ya. Ngadepane wong ya pada ngomong berita maafakan yo isin dong. Misalkan wis tak maafakan anuan. Cuman kita kan nggak tahu ya. Hatinya itu bagaimana nggak tahu ya. Makanya begini ya. Ketika kita itu tidak tahu ya, kita sudah kadung berbuat apa sih menyakiti ya, maka imbangilah wa'at bi'is sayyi'atal hasanata ya, imbangilah keburukan kita dengan kebaikan ya. Misalkan yang paman beli diapura misalkan ya, aduh yo keder gini kita ya, berarti wis bener-bener beli diapura ya, maka imbangilah dengan kita berbuat baik kepada yang lain kan ya. Wis bagian lah paman beli diapura tapi gitu gawe kebagusan neng paman Sarudin, neng Kaji Irwan, neng Kaji, nah lu yakin kan ya. Artinya kita kejahatannya siji, kita kebaikannya telu maksudnya ya. Berarti kan lebih banyak wa'at bi'is sayyi'atal hasanata ya. Jadi maksudnya ketika pancen kita iki terlanjur melakukan sesuatu kang pancen hubungannya karo manusia iki ya angel sih paman ya, kita nggak tahu ya. Maka imbangilah dengan menebar kebaikan kang ake ya. Jadi ketika ditimbang itu masih antep paman kemanfaatannya, kebaikannya daripada kejahatan kita ya, maksudnya begitu. Non ya hari kenang sanksi sih beli kun hake ya, enggak kena sanksi pongane kita gawe salah ya. Tapi ketika kita ini memaafkan ya, maka itu kita sangat istimewa sekali ya, sangat istimewa sekali ya. Jadi ketika orang yang menjahati kepada kita, berbuat jahat kepada kita, kemudian menyakiti kita, ya menipu kita atau apalah pokoknya, kemudian kita dengan ikhlas tulus tak apuro ya, maka ini pahalanya wah gede, orang istimewa ya, sangat istimewa ya. Kenapa istimewa ya? Karena ini betul-betul percontohan dari perilaku Rasulullah ya, sangat istimewa. Yo strategi ya. Ya makanya kategori orang-orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra ya, orang yang tetap menabur kebaikan atau berinfak dalam kondisi apapun, baik kondisi lagi sulit ataupun kondisi lagi mudah ya, dia tetap berbuat baik. Wal kaziminal ghaidh, ini juga termasuk ya, orang yang bisa menahan amarah ya, maksudnya konon ya, maksudnya bengkel sih bengkel ya, tapi tak bekel iya, kan begitu ya. Bengkel sih bengkel
tapi tak bekeng. Ya. Nah, ini juga termasuk kategori ciri-ciri orang bertakwa. Ini juga orang bukan sembarangan gitu. Ya, orang yang bisa mengendalikan amarahnya tuh. Ya. Wal afina aninas. Ya. Tapi aja sampai hanya memegang apa mekang-mekang lebih bisa, tapi belum bisa memaafkan aja. Ya. Jadi harus dilanjutkan. Jadi setelah kita bisa menahan amarah kita, ya, yang buning rabi, buning anak, buning batur, ya. No, sebab ujian kita adalah orang-orang yang berhubungan dengan kita, ya. Kita tidak diuji dengan orang yang tidak berhubungan dengan kita. Orang di Jakarta aja, ya bukan ujian bagi kita, yang beli kenal. Ujian kita ini adalah ya teman-teman kita, ison ya ujian ini Mang Oding, Kaji Irwan, ini siapa baik, itu adalah ujian saya, ya. Orang-orang yang kenal dengan saya, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, itu adalah ujian bagi kita. No, kalau orang yang nggak kenal ya bukan ujian bagi kita. Yang beli kenal aja ketemu bebeli, ya. Ada dia, aduh nang apa sih gitu diuji wong karo wong dewek karo wong parek nih gak ngedu yo. Kang gawe beli karu-karuan. Yang memang kudu bekonon. Yang menguji kita ini adalah orang-orang yang kedeleng yang berhubungan dengan kita. Ya, aduh kang lagu hubungan karo kita, ya beli nguji apa. Jadi makanya setelah kita bisa menahan amarah, lepaskan, hilangkan dengan cara apa? Wal afina, memberi maaf dengan tulus. Ya, artinya jangan dipendam saja, ya. No, karena amarah itu, kemarahan itu, dendam itu adalah sungkro, ya, adalah sungkro, adalah sampah. Ya. Jadi ketika didiamkan saja nih kene singgat kabeh. Ya. Ya didiamkan berlarut-larut, ya. Ari sedino rong dino, ya, atau telung dino mungkin hanya sekedar mambu be paman, ya, masih dorong, tapi lamunan sampai suwe-suwe, ya. Ya maksudnya begitu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin bahwasanya sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita, pastikan bahwasanya itu adalah sungkro, itu adalah sampah. Makanya harus kita bersihkan. Kalau tidak secara totalitas, ya minimal aja kakek. Ya, no kan kenapa Pak? Artinya ya setitik bela. No kan begitu. Aja kakek. Ya. Ya, jangan berlama-lama. Ya. Kalau berlama-lama ya membosok. Ya. Itu bahaya nanti. Ya. Warozakonihi. Nah, itu ya bahwasanya Allah yang telah memberi saya sandangan, ya, atau pakaian, ya, pakaian ini, ya. Ini penting bisa pelajaran bahwasannya yo kita iki nganggo pakaian iki ya pada dasarnya karena dinggoaken ning Gusti Allah paman, ya. Lamunan dinggoaken ning Gusti Allah ya masuk gelem nganggo bisa jadi, ya. Jadi kita kemungkinannya beli bisa tuku, ya kan? No, sehingga kita jadi blojodan baik, ya kan? Nah, atau bisa jadi, ya, bisa jadi kita bisa tuku pakaian ake, tapi fungsinya tidak tepat, kono. Ya, arti beli nutupi aurat, lekton baik misalnya. Ya. Nah, berarti adanya kita gelem memakai pakaian, gelem nganggo pakaian, atau kita berpakaian, itu karena yo kita di pakaiannya Gusti Allah. Sehingga apa? Ya kan dorong tentu juga, ya. Artinya wong kang duwe pakaian tapi beli nganggo pakaian paman. No, kan konon ya. Artinya dia tetap membuka auratnya konon, ya. Maksudnya dalam kategori agama itu bahwasanya tujuan berpakaian itu adalah menutup aurat, kan konon ya, kan. Jadi bisa saja kita iki pakaian si ano cuma bleeding gua kan nih Gusti Allah, ya. Jadi akhirnya fungsinya itu nggak tepat.
Jadi enggak gue cuma pokek. Itu kan belum standar ya. Artinya nggo pokek metu-metu ya belum standar. Ya belum standar untuk menutupi aurat ya. Tapi ya masih mending daripada sembakane bae Pak Mas. Ya pulangnya kan begitu. Jadi makanya begini ya, jadi cara berpakaian itu fungsinya ya, fungsinya adalah untuk menutupi aurat ya. Aurat secara dohir, aurat secara batin ya. Makanya tinjauannya aurat itu berdasarkan fikih dan juga berdasarkan tasawuf ya. Sebab apa? Sebab bisa saja ya, kalau secara fikih sah ya, tapi secara tasawufnya belum sah ya. No, nganggo pakaian tapi merecet kabeh Pak Mas. Ya. Artinya merecet semuanya ya. Ya bagian berjilbab tapi merecet kabeh ya. Ari secara fikih sah beli. Secara fikih sah. Karena apa? Secara fikih itu adalah ketika menutup aurat itu adalah satru launil basar. Menutup warnanya kulit sehingga tidak tampak. Ya. Artinya tidak membahas sampai lekukan-lekukan. Ya. Jadi secara fikih sih asal warna kulit itu tidak tampak itu sudah cukup. Tapi lamunan jadi tutupi tapi warna kulitnya masih tampak, yang nggak belum cukup. Nganggo plastik kang. Wow, kita harus tak tutupi tapi nganggo plastik. Ya, walaupun ditutupi kan, ya, tapi kan masih karton. Nah, itu secara fikih juga belum cukup, ya. Nah, kalau tinjauannya secara tasawuf itu adalah pakaian yang bisa menahan secara umum ya. Nah, secara umum itu bisa menahan gejolak syahwat dari lawan jenis. Ya. Secara umum. Aju kok idah kang beli umum. Ya. Ari beku kang beli umum dalam wong kenuan degan wah syahwat. Warane beli umum. Dalam wong kenuan syahwat. Nah, itu berarti beli umum. Maksudnya secara umum ya, secara umum berdasarkan keumuman pakaian yang semacam itu masih berpotensi untuk menimbulkan syahwat. Nah, kalau sudah tidak berpotensi menimbulkan syahwat berarti sudah cukup. Secara tasawufnya begitu. Aurat kubu konon. Ya. Nah, ya pulangnya kan tinjauan masalah aurat itu kan bukan hanya sekedar kita berfikih ya, tapi kita juga bertasawuf ya. Makanya kalau urusannya tasawuf ya lebih luas lagi pembahasannya ya. Walaupun standarnya itu sudah standar benar ya, standar fikih masuk, standar tasawuf masuk ya. Artinya ya tidak tampak lekukan-lekukan nih, semua tertutup ya. Tapi waktunya tidak tepat. Ucul nih bengi-bengi. Ya, bengi-bengi ucul. Ya bandotnya jadi geus bae. Wong loroan. Ya, wong loroan. Itu juga berpotensi, Paman. Ya. Nyepi. Nah, itu kan berpotensi juga. Jadi makanya tinjauan aurat itu ya, itu tinjauannya ya kalau secara fikih ya sudah selesai di situ. Ya. Artinya yang penting sudah bisa menutupi warnanya kulit, tapi kalau secara tasawuf, nah itu nanti lebih luas lagi, ya. Terus aurat itu ada masa-masanya, ya. Bebayi wadon, anak aurat itu durung, ya durung lah. Ya, bocah SD kelas siji wadon kan, ya durung, secara umum, ya. Artinya belum menimbulkan syahwat. No kan konon ya. Mbok wong lanang kelas 6 SD kan masih lucu Pak menuduhan. Iya. Nang kali ngono lho. Ya. Masih lucu ya. Tapi mbok wadon wis ya wis ada, sudah
wis beli lucu maning, wis mengerikan Bapak. Iya. Ya. Iya, ya makanya kan begitu. Ya, jadi berdasarkan tinjauan dari waktu juga. Jadi kalau kecil belum ada, nanti kalau sudah dewasa baru itu timbul. No, aurat. Engko boko wis tuwa maning. Ya. Kayak kendo. Kayak kendo turu. Ya boko wis 70 ke atas. Nah, ya wis langkau aurat-auratan mana, Pak? Iya. Ya artinya udah tidak berlaku kan begitu. Jadi pada dasarnya ya semacam itu. Jadi dalam beragama ini ya pancen dalam melakukan agama ini ya tinjauannya itu ya bukan hanya sekedar fikih ya, tapi juga tasawufnya kan begitu, akhlaknya ya. Jadi tasawuf itu adalah ihsan ya. Ihsan itu adalah akhlak ya, bagaimana kita berakhlak ya, dengan Allah dan juga dengan makhluk, bukan begitu. Itu nanti tinjauannya tasawuf ya. Jadi apa yang boleh menurut fikih, menurut agama fikih, berdasarkan fikih, ya belum tentu bagus menurut tasawuf ya. Ya contohnya tadi ya, kalau secara fikih sudah sah menutup auratku ya, tapi pokok secara tasawuf pokok masih menimbulkan rangsangan, itu masih belum cukup ya. Secara fikih wong adol cowet ngulaki 20.000 dianyang ning pamane 5.000 oli. Tapi secara tasawuf tidak berakhlak modal 20 dianyangi malah 5.000 ya. Ya sisa secara fikih ya loh, tapi secara ilmu akhlaknya ya beli duit akhlak. Jadi semacam itu. Jadi Allah yang telah memberi aku pakaian dan Allah yang telah memberi rezeki ya pakaian tersebut ya. Jadi yo pada dasarnya yo pakaian kiniki yo rezeki sing Gusti Allah. Hadza min fadli Robbi. Ini adalah anugerah, ini adalah rezeki sing Gusti Allah. Maksudnya Kanjeng Nabi ku ngajaraken kita sikape kudu mekenen ketika mendapatkan sesuatu ya. Jadi ketika mendapatkan sesuatu apapun aja di aku gitu. Yo akuana bahwasanya yokinku dipai ning Gusti Allah ya. No lamunan Gusti Allah beli ngupai kan yo beli keduman rezeki kitaku ya. Nah, artinya Rasulullah itu menuntun kepada kita supaya kita memiliki sikap yang demikian ya. Sikap yang tidak pernah merasa. Sebab Allah sangat mencintai orang-orang yang tidak merasa. Artinya apa? Artinya dia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Pengakuan kepada Allah bahwasanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita sih belum bisa apa-apa. Kang bisa apa-apa Gusti Allah. Ya kita aja katonane jari sampean pinter. Ya sebenarnya sih karena Gusti Allah kang gawe pinter. Ya lamunan Gusti Allah beli nadiakan pinter, masa pintera. Bagian kita wis pinter bisa jadi kegludag terus dia goblok mana. Maksudnya kita ini tidak memiliki daya, kekuatan, kemampuan apapun. Loh, ya. Jadi kesadaran semacam ini harus dibangun. Nah, jadi Rasulullah mencontohkannya demikian. Membangun mentalitas pada diri kita bahwasannya kita ini tidak bisa apa-apa. Yang bisa apa baikku Gusti Allah ya. Sehingga apa? Sehingga ketika sudah tertanam perasaan atau latihan mentalitas semacam itu, maka ketika kita prestasinya setinggi apapun, kita tetap tawaduk, tetap rendah hati ya. Sebab ketika kita iki semakin tinggi, kemudian sombongnya semakin tinggi lagi, purpuran bisa jadi malahan men, iya kan? Loh, tambah pinter, tambah subud. Ya, ganjarane pinter itu, kesedot tenang ganjarane subud itu, ya pragat. Ya, loh, ya itulah ya. Jadi
perlu semacam itu. Nah, ketika kita ini sudah bersikap demikian, ya, pengakuan diri kita bahwasanya kita ini tidak bisa apa-apa, ya, tidak memiliki daya dan kekuatan apa-apa. Adapun ketika kita ini bisa, katonani bisa, ya karena dibikin bisa oleh Gusti Allah, maka ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa-dosanya itu diampuni, ya, dosa-dosa yang terdahulu, ya, itu banyak yang diampuni, ya, walaupun nanti proses penghapusan dosa-dosa kita itu macam-macam, ya, macam-macam gitu. Jadi peleburan dosa kita, penghapusan dosa itu macam-macam, tergantung kotoran yang nempele apa, ya. Lamunan kang nempele apa sih bledugan, ya kun si gampang karo banyu bae kan, anu beli di. Lamunan kang rado apa sih merekat, ya berarti kudu rinso, iya kan. Lamunan kang nempele keket kayu lim, ya berarti kudu nganggo lengo, ya. Artinya kudu nganggo lengo, nganggo oli paman. Asalnya kang nempele lem. Makanya dalam sebuah hadis Nabi itu menjelaskan wa minadz dzunubi dzambun. Dari beberapa dosa-dosa itu ada dosa la yaghfiruhu illal ham wal hazan fil ma'isyah. Yang tidak bisa dilebur, yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan proses mengalami kesusahan hidup. Loh. Jadi kudu ngalami susah hidup dikit, kemudian dosa bisa luntur. Dengan catatan, ketika kita menghadapi kesulitan hidup, kita beli putus asa.